Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik. Video terbaru Kiai Imaduddin Usman Al-Pantani. Dan saya kira teman-teman masih belum menyimak video ini atau masih belum menemukan video ini. Karena saya temukan video ini tanpa menulis di judulnya nama Kiai Iman. Jadi saya kira sangat sulit sekali muncul ya. Dan alhamdulillah ya, saya temukan video ini, saya simak video ini dan penjelasannya cukup luar biasa dan penting untuk kalian ketahui, untuk kalian paham dari berbagai hal, tentu juga soal nasab. Ya, tentu juga soal nasab ya, soal nasab. Biar tidak panjang lebar seperti biasa. Sangat menarik sekali ya. Luar biasa, biar tidak panjang lebar kita intro terlebih dahulu. Setelah itu kita simak narasi yang telah diungkapkan, yang telah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Pantani. Ya, kita intro dulu. Di sini pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan bil ulumin nafi'ah wa bit talamidzatil katsirah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ashabal fadail hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus sahibil bait, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin, Kiai Musta'in. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kekuatan Kiai Musta'in yang masih muda ini untuk senantiasa memberikan manfaat kepada para santri Hidayatul Mustarsidin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan mugi-mugi ya para santri Hidayatul Mustarsidin menjadi para santri penerus perjuangan para romo kiai, para alim, para ulama, para anbiya, wabil khusus di tanah Jawa para pejuang-pejuang Islam rahmatan lil alamin yang dikembangkan oleh para wali songo. Yang saya hormati pengurus PCNU, demisioner ya Kasekjam ya. Yang saya hormati Pak Sekjam dan para yai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Juga ada kesepuan dari Laskar Wali Songo, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Mbah Mufid dari Klaten beserta rombongan. Yang saya hormati juga Kiai Nawawi juga dari Klaten, Ketua Ansor, Ketua Banser, Panglima Banser, juga para Panglima Laskar Sabilillah, para hadirin, para kiai yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebagaimana yang diminta kepada kami dalam acara halakoh atau seminar ini adalah tentang nasab ba'alwi yang sedang banyak menjadi diskursus publik, di mana kita tahu bahwa di abad ke-19 1800 sampai 1943 ada orang-orang dari Hadramaut datang ke Indonesia dalam rangka mencari penghidupan, di mana di Hadramaut ketika itu kekayaan Hadramaut tidak bisa untuk memberikan kesejahteraan makan bagi penduduknya. Bahkan menurut Jajat Burhanuddin, kekayaan Hadramaut hanya bisa untuk memberikan makan 30% dari penduduknya. Maka kemudian terjadilah diaspora Hadrami, di antaranya ke Indonesia dibawa oleh kapal-kapal Belanda ketika itu. Dan di Indonesia mereka mengaku sebagai keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Dengan husnudzon, kemudian para orang-orang Indonesia, para ulama dan para kiai percaya saja kalau mereka adalah sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Kemudian fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini menggerakkan saya kemudian untuk meneliti nasab mereka. Melihat bagaimana terjadi jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai dzurriyyat Nabi, kemudian akhlak-akhlak yang tidak mencerminkan mereka sebagai keturunan Nabi. Menghina para kiai dan sebagainya. Sendal Habib katanya lebih mulia daripada kepalanya para kiai. Satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Kiai-kiai yang menikahi Habibah itu kiai tae katanya. Nah ini jadi kita terdorong ingin meneliti apa benar mereka ini sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya gunakan prosedur-prosedur di dalam rangka meneliti nasab mereka. Pertama yang saya lakukan adalah mengurut nasab. Dari mulai mereka yang mengaku sampai kepada yang diaku. Saya cari di internet, saya ketemu 2 silsilah. Pertama silsilah dari Ustadz Rizik Syihab, yang kedua silsilah Bahar Smith. Saya gunakan yang satu aja karena yang satu ini punya Pak Bahar ini kayaknya kurang membingungkan. Saya gunakan punya Ustadz Rizik Syihab, saya urut ke atas, kemudian saya teliti satu persatu. Dari yang sahih-sahih ini itu semuanya terkonfirmasi. Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah, lihat bukti-buktinya ada. Siti Fatimah punya anak Husain, saya lihat buktinya ada. Sayyidina Husain punya anak Ali, saya lihat buktinya ada. Kitab sezamannya ada. Ali punya anak Muhammad Al-Bakir, saya cari kitabnya ada. Muhammad Al-Bakir punya anak Ali Al-Uraidi, kitabnya ada. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib, kitabnya ada. Muhammad An-Naqib punya anak Isa Ar-Rumi, kitabnya ada. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad, kitabnya ada. Ahmad punya anak Ubed, leluhur mereka ini yang pertama kali diakui ini enggak ada. Jadi mereka mengaku sebagai turunan Ahmad bin Isa ini. Yang mereka tahu hanya leluhur mereka namanya Ubed. Kemudian mereka di abad 9 berupaya mencari silsilah mereka ini kemana. Kemudian mereka berijtihad, menelusuri ketemu silsilah seorang ulama namanya Abul Hasan Ali yang dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid. Ini sudah ada di dalam kitab abad ke-8 karangan Al-Janadi, ulama Yaman yang mengarang kitab namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Di situ menerangkan tentang satu silsilah ulama namanya Abul Hasan Ali Syarif Abul Jadid. Silsilahnya itu adalah silsilah yang sehari ini mereka ambil. Jadi ada orang namanya Syarif Abul Jadid, katanya Jadid ini adalah anak daripada Ubed. Yang ditulis di dalam kitab itu, Jadid punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Ahmad, punya ayah namanya Isa. Akhirnya ini keluarga Kabib-Kabib ini yang dia mempunyai silsilahnya itu sampai kepada Isa itu, Ubed bin Isa, ini mengira bahwa Ubed bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ini karena ada nama yang sama, yaitu nama Isa. Dan juga ada lagi satu Alwi. Jadi yang ada dalam keluarga mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Kesananya nggak tahu. Akhirnya ketika melihat di kitab ada seorang ulama yang silsilahnya dicatat, Jadid bin Ubed bin Ahmad bin Isa, dan mereka mengira bahwa itu silsilah mereka. Nah, ini namanya pencangkokan. Oh, ada Yai Riyad juga ya, alhamdulillah. Saya lupa itu Yai Riyad, Surya dari Sragen. Nah, ketika mereka mengurutkan di abad 9 mengaku bahwa luhurnya Ubed ini mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, padahal sebelumnya mereka tidak tahu, berarti 500 tahun ini mereka kosong, tidak ada cerita, tidak ada kabar leluhurnya keturunan siapa. Akhirnya di abad 9 setelah 550 tahun mereka mengaku keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa ini. Ahmad bin Isanya itu adanya di abad keempat. Beliau wafat 345 Hijriah. Ini keluarga Nabi asli. Dicatat di dalam kitab-kitab nasab namanya Ahmad bin Isa. Cuma
pengakuan mereka itu di abad 9 setelah 550 tahun kematian Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab yang ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu. Karena sudah dicatat di dalam kitab itu semua bahwa anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak namanya Ubaid atau namanya Abdullah. Jadi Syarif Abdul Jadid yang di abad ke-8 dia juga mengaku sebagai Ahmad bin Isa itu tertolak. Lalu Kabib-kabib ini yang mengaku nyantol di Syarif Abdul Jadid, dia nyantol kepada cantolan. Cangkok pada cangkokan. Ya ada kisah waktu juga. Lah ini semuanya tertolak dua-duanya. Karena ini nyangkok mengaku-ngaku turun Ahmad bin Isa, Syarif Abdul Jadid. Kemudian Ba'lawi ini, Kabib-kabib nyangkoknya kepada cangkokan yang salah itu. Akhirnya semuanya tertolak sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini saya tidak akan lama-lama, kita nanti dialog saja. Karena kalau keterangan saya tentang ini sudah banyak di YouTube. Nanti coba bapak-bapak mungkin ada yang mau ditanyakan hal-hal yang terkait dengan itu nanti dikembangkan. Nah, sedikit lagi, itu dari sisi ilmu kaji nasab. Dari kajian ilmu sejarah, saya juga mengumpulkan kitab-kitab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Ingin mencari sosok-sosok keluarga mereka yang dikatakan orang-orang besar itu. Maka saya kumpulkan kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, kemudian Tarikh Baghdad, Al-Kamil Fit Tarikh, Al-Musallam Al-Lahaji, Tabaqatu Fuqaha Il-Yaman karya Ibnu Samurah Al-Ja'di, Al-Janadi yang dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali berita bahwa orang-orang disebutkan itu pernah ada di Yaman. Jangankan tentang silsilahnya yang nyambung, orang-orangnya saja dari mulai Ubaid itu segala macam itu sama sekali tidak disebutkan. Itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah mereka itu bukan siapa-siapa, yang kedua adalah mereka fiktif. Tapi saya lebih meyakini mereka fiktif. Karena apa? Terbukti dari susunan galur nasab mereka yang saya teliti, mereka mencangkok kemana-mana. Pertama kali mencangkok itu bukan kepada Syarif Abdul Jadid. Pertama kali mencangkok kepada keluarga Bani Ahdal. Ada keluarga Bani Ahdal yang mereka mempunyai leluhur namanya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini asalnya nih dari Bani Ahdal. Kitab As-Suluk telah mencatat keluarga Bani Ahdal yang sekarang juga ada di Yaman. Dan sekarang ada yang di Malaysia. Rumel Abbas itu mengaku Bani Ahdal. Rumel Abbas itu. Kepada saya langsung di hadapan ngobrol, saya dari Bani Ahdal. Nah Bani Ahdal ini dicatat dalam kitab As-Suluk bahwa leluhurnya pindah dari Irak ke Yaman. Itu kitab As-Suluk di abad ke-8. Lalu di abad ke-9 Ba'lawi mengaku leluhur mereka saudara dari Ba'hdal, dari Bani Ahdal ini. Padahal leluhurnya Ba'lawi ini nggak disebutin dalam kitab itu, tapi dia mengaku bahwa leluhurnya adik atau sepupu daripada Muhammad bin Sulaiman ini. Muhammad bin Sulaiman bin Isa bin Ubaid bin Isa bin Alwi itu. Nyangkok itu, tapi As-Suluk tidak silsilah sampai ke Nabi dari Bani Ahdal ini. Akhirnya ketika dia mencangkok kepada Bani Ahdal, ya mencangkoknya sampai Ubaid bin Alwi itu. Ubaid bin Isa bin Alwi itu. Tidak sampai ke Nabi. Bingung juga nih dua keluarga. Akhirnya sama-sama mencari silsilah ke atas, ketemunya Syarif Abdul Jadid ini. Yang mereka ngaku saudara atau mengaku sepupu, dalam kitabnya itu saudara atau sepupu. Jadi mereka juga tidak terlalu yakin saudara atau sepupu. Berarti kalau saudara atau sepupu yakin kakeknya satu kan? Kakeknya siapa? Kakeknya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi. Bani Ahdal dan Bani Alawi ini sama-sama mentok kepada nama Alwi ini di abad ke-9. Beda-beda. Bani Ahdal hari ini Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Aon bin Himham bin Musa Al-Qadim. Atau kebalik, bin Himham bin Aon bin Musa Al-Qadim. Nah Ba'lawi sekarang Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uredi bin Ja'far As-Sadiq. Jadi kemana-mana ada orang bersaudara, masing-masing cari silsilah, silsilahnya dapatnya beda. Dan sekarang terjadi di keluarga Wali Songo. Ada sebagian keluarga Wali Songo yang masih percaya kepada Ba'lawi, silsilahnya Sunan Gunung Jati ke Ba'lawi. Nah yang sudah menemukan manuskrip
percaya bahwa itu salah, itu silsilahnya ke Musa Al-Kadim. Jadi masa lalu itu sejarah berulang sekarang. Jadi masa lalu ada dua saudara yang nasabnya kemana-mana, beda-beda dua cabang. Dulu juga, sekarang juga ada satu saudara, yang satu Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi, yang satu Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadim. Itulah yang terjadi masa lalu juga. Cuma kalau sekarang ini manuskripnya ada. Wali Songo itu manuskrip ditemukan 1500-an Sunan Giri. Sunan Gunung Jati ditemukan 1624. Ada 1732 Sunan Gunung Jati. Manuskrip namanya Purwaka Carubanegari. Kalau yang 1624 manuskrip silsilah Sunan Gunung Jati tahun 1624 dari Bangkalan. Tapi zaman dulu itu Ba'alawi nggak ada manuskrip apa-apa. Blang, gelap gulita, kemudian mereka mengaku memfabrikasi nasab mereka sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan ini kenapa bisa syuhra wal istifadah begini? Karena mereka rajin nulis buku. Semenjak abad 9 itu ada 27 kitab yang dibikin oleh mereka tentang nasab mereka. Mulainya semua dari abad 9 itu. Al-Burqatul Musyiqo, Al-Jawharus Syafab, Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Manhajus Sawi. Semuanya jumlahnya 27 kitab. Makanya kalau orang yang bukan peneliti ngambil kitab, asal kitab, ada nasab mereka. Tapi kalau peneliti, setiap apa yang ada di kitab itu belum tentu berita yang benar. Maka harus dikonfirmasi dari tahun-tahun pengakuan. Oh, yang diaku orang yang hidup di abad keempat namanya Ahmad bin Isa. Dicari kitabnya di tahun ke-4 Hijriah itu, abad ke-4 Hijriah. Ada kitab yang ditulis waktu itu, Silsilatul Aulawiyah. Kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Mazdi, kitab Muntaqilatul Talibiyah, As-Sajarah Mubarakah di abad ke-6, Al-Asiliyah, Sabatul Musan, Ibnu Inabah, An-Nafa Al-Ambariyah. Semuanya mengatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid, anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu bagaimana kita mau menerima secara ilmu pustaka ini tidak bisa dikonfirmasi. Lalu secara DNA, sudah ada tes DNA. Keluarga Nabi di Timur Tengah itu masing-masing diambil sampelnya itu. Udah puluhan ribu sampelnya. Orang-orang Arab, keturunan Nabi, semuanya untuk dicari siapa orang Arab dan siapa yang bukan. Siapa yang turunan Ibrahim, siapa yang bukan. Nah, turunan-turunan Nabi yang ada catatan silsilah keluarga mereka ke Nabi kemudian digolongkan. Khusus DNA keluarga Nabi. Dan sudah ditemukan oleh para ahli bahwa keturunan Nabi Ibrahim dari seluruh laki-laki harus berhaplogrup J1. Ini adalah hasil daripada kajian tes DNA, hasil tes mereka dari keluarga Ba'alawi yang sudah tes DNA. Hasilnya sudah jelas mereka bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi harusnya J1. 180 orang dari keluarga mereka Ba'alawi ini, Habib-Habib yang tes DNA semuanya G, kebanyakan dari mereka G. Ada yang bukan G, itu diprediksi oleh para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia adalah orang-orang yang diba'alawikan. Jadi bukan Ba'alawi tapi mereka diba'alawikan. Hasilnya tidak sama G. Tapi mayoritas hasil tes DNA mereka G. G itu bukan turunan Nabi Ibrahim. Kalau bukan turunan Nabi Ibrahim bagaimana dia bisa menjadi turunan Nabi Muhammad? Karena turunan Nabi Muhammad pertama harus turunan Nabi Ibrahim dulu. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan haplogrupnya Nabi Ibrahim dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang ini belum terjadi tahawurat, belum terjadi perubahan genetik, tidak ada mutasi genetik dari Ibrahim sampai saat ini. Artinya apa? Haplogrupnya harus sama, keturunan garis laki-laki dari Nabi Ibrahim sampai sekarang harus J1. Makanya kata Dr. Umar Zaid dari Timur Tengah, Ba'alawi ini dari Hadramaut itu bukan saja tidak bisa menjadi turunan Nabi, tapi mustahil keturunan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan lagi tidak bisa, mustahil. Seperti kita 1 tambah 1 itu mustahil 3. Karena tes DNA itu tidak seperti kajian saya. Kajian saya itu namanya kajian pustaka. Berdasarkan sumber-sumber yang dapat ditemui, kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Itu dzanniyah. Seperti kita fikih, itu kan dzanni. Tapi kalau tes DNA, itu mesin yang ngomong. Ditaruh, oh ini gula. Gula akan ditaruh, ya nah hasilnya gula. Gitu. Kalau ditaruhnya garam, akan muncul garam. Kalau ditaruh tuk,
Jawa asli, Jawa asli. Kalau ditaruh rambutnya orang Sunda, Sunda. Kalau ditaruh rambutnya orang Aceh, Aceh. Itu akan otomatis. Jadi apa namanya, keakuratan, presisi daripada tes DNA itu melebihi akurasi daripada kajian nasab. Lebih dari akurasi kajian sejarah. Makanya paling takut mereka itu tes DNA. Karena kalau tes DNA itu sudah ilmu pengetahuan.
makam ini udah tua dan lain sebagainya. Ulama lain sebelum Wali Songo di Cirebon. Kata orang Jawa Tengah makamnya di Jawa Tengah. Bahkan ada 9 makam Syekh Siti Jenar. Mbah Sunan Bonang juga makamnya ada 2. Sunan Kalijaga makamnya ada 2. Lah itu berarti kita ini memang ikhlas-ikhlas saja dulu leluhurnya. Kenapa mereka ikhlas? Ya karena mereka berdakwah dulu bukan untuk namanya dikenang. Anak-anak cucunya juga berpikirnya sama karena ketulusan daripada kakeknya itu diwarisi oleh keturunannya. Tapi hari ini kita jangan tulus-tulus amat dong. Jangan baik-baik amat sih. Kenapa? Kalau terlalu baik kita dimanfaatin orang. Terlalu tandak tunduk kita kemudian dianggap lemah. Buktinya kan orang Jawa itu menghormatin orang itu luar biasa. Nah, kita menganggapnya menghormati, orang lain menganggap kita tunduk. Kita nyiup tangan ini ngalap barokah dan juga akhlak yang diwarisi oleh leluhur kita, mereka menganggapnya semuanya kalah. Sampai kalau mereka itu ada tidak boleh nyium tangan selain pada golongannya sendiri. Ada. Tidak boleh untuk mengawinkan anak perempuannya selain dengan golongannya sendiri. Tidak boleh memasangkan anak selain kepada golongannya sendiri. Karena yang pinter-pinter turunan Wali Songo akhirnya mereka goblok-goblok. Karena yang pinter-pinter ada di pondok pesantren. Mereka ada sebagian besarnya itu tidak mau mesantrenin anaknya kecuali pada golongannya sendiri. Akhirnya bisa selawatan. Karena udah punya modal yang lebih besar daripada ilmu kan. Yaitu keluguan orang Jawa yang mempercayai itu. Nah sekarang juga yang sudah terbukti secara tes DNA sudah terbukti bukan turunan Nabi, secara kajian pustaka kitab nasab tidak terbukti, secara kitab sejarah tidak terbukti, standar kebenaran ilmiah tidak terbukti, masih ada aja yang percaya bahkan dari golongan saudara-saudara kita. Dan kita tidak boleh merasa bosan. Kita harus sabar terus membawa energi ini untuk sebanyak-banyak menyelamatkan saudara-saudara kita. Dan ini hukum wajib. Kenapa? Kata seorang ulama bahwa kita menerangkan nasab palsu itu merupakan bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Al-kasfu an ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'ruf. Membongkar tercampurnya nasab-nasab yang bukan nasabnya itu minal amri bil ma'ruf termasuk daripada amar ma'ruf. Wajib itu hukumnya. Amar ma'ruf itu hukumnya wajib. Masalah diterima atau tidak itu soal lain. Yang menjadi kewajiban dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Yang wajib bagi Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Masalah diterima orang diterima itu hal lain. Laisa alaika hudahum. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kebohongan Nabi Isa sebagai anak Allah 550 tahun. Diturunkan Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa itu bohong. Tapi buktinya masih banyak yang percaya sampai sekarang. Bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kalau anaknya Allah bidannya siapa? Tapi masih ada yang percaya. Lah, jadi nanti kalau kita ini sudah mengatakan begini, di YouTube ada di tulisan, kita tidak akan dituntut oleh Allah. Udah tahu kok nggak ngebilangin. Nah ketika saya diundang ke Boyolali ini, sekarang saya bilang bahwa Mbak Alawi bukan cucu Nabi. Nanti Bapak kan udah tahu tuh. Kalau ketemu orang berani nggak ngomong begitu? Yes, alhamdulillah. Nah kalau tidak bisa, tidak berani, ya berarti dosa itu hukumnya. Karena apa? Al-kasfu an ikhtilat ansi minal amri bil ma'ruf. Itu aja mungkin nanti kita kembangkan di dalam tanya jawab. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq wa ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin sekalian, demikian tadi pemaparan yang sangat panjang kali lebar, yang mana berdasar referensi yang kita saja lihat saja belum pernah, ngimpi ketemu referensi saja belum pernah. Ya. Tapi kita itu kan kalau disuruh melihat referensi sendiri paling juga nggak bisa. Ini ada peneliti yang sudah jelas-jelas menyampaikan penelitiannya, dan selain itu teknologi sekarang nantikan beliau sudah bisa membuktikan.
Nah, dengan penjelasan yang panjang lebar dari beliau Kiai Imad ini, para hadirin monggo menawi wonten perkawis ingkang tasih muskil yang mau ditanyakan kaitannya kali penjelasan nasab kula wau, kula semanggaken. Operator tolong sediakan mic untuk audien. Nanti kalau ada dialog dari audien kepada Yai Imad bisa langsung. Udah ya? Udah. Monggo. Oke, kula Pak. Sekedap. Nggih. Berdiri. Namanya siapa, dari mana? Biar jelas nanti saudara dari mana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas dulu Pak Yai. Kebahagiaan saya bisa ketemu langsung. Bisa ketemu sama Yai Imad. Dan mungkin saya dari Kacangan Andong Boyolali. Asli saya Sang Rembang. Tetangganya Mbah Maimun Zubair almarhum. Mungkin saya sudah 7 bulan ini saya mengikuti RMI Banten dan channelnya Karma 12 Yai Ihya, channelnya Pak Profesor Munahir Ali dan Gus Jazuli. Hanya itu saja yang saya ikuti, lainnya saya enggak. Dan mungkin saya lebih bangga lagi, semangat melihat videonya Mbah Mufid. Itu terbawa saya. Pak Yai yang saya hormati, kalau Pak Yai tadi melihat saya, yes, saya 7 bulan yang lalu sudah bermain di FB dan IG. Sudah saya posting semuanya. Dan saya juga debat di FB dengan Gus Sarang Rembang. Ya begitulah. Nanti aja Gus kita ketemu sambil ngopi-ngopi. Walaupun saya nggak pinter kitab kuning, tapi saya sudah punya dasar-dasar yang disampaikan oleh Pak Yai Imad di buku-bukunya. Di file itu banyak yang saya terima. Pak Yai Imad yang saya hormati, alhamdulillah Boyolali ada Pak Iqbal, ada Pak Habib Masturi, juga tokoh-tokoh NU di Boyolali. Juga tadi saya lihat ada ketua cabang Ansor. Seandainya saya ketua Ansor, saya akan niru seperti Garut dan Wonogiri. Saya mantan ketua Ansor Pak, Kecamatan Andong. Sayang hanya mantan. Dan saya sekarang profesi sebagai pengacara. Pertanyaan saya Pak Imad, dan mungkin dari pihak keraton. Nyuwun sewu, namine dereng dipun sebar. Amil Mukminin SH, pengacara ya. Sama tadi saya lihat ada Pak Iman, ternyata sama-sama pengacara Boyolali juga. Pak Yai Imad saya mau tanya dan mungkin ditambahi sama dari pihak keraton, ada langkah-langkah hukum tidak? Karena dari pihak keraton, KRT Simodiningrat, itu juga dari pihak keraton. Bisa enggak mungkin kita jalur hukum agar lebih valid? Dan saya mengikuti Yai Ihya, katanya habis pemilu Pak Yai, akan menggunakan jalur hukum. Saya tunggu itu dan saya juga punya teman-teman di Jawa Timur siap. Karena saya dulu pondok Tawa Beras Jombang. Gus-gusnya juga gak enak dengan saya, mau komen gak enak. Tapi saya siap untuk mendampingi ketika ini dibawa ke jalur hukum agar lebih valid, lebih. Dari Demak 2 sama polisi 2 cerita, curhat, mobil dipakai itu juga di bawah Habib, namanya Habib Zaki Al Idrus. Saya dikasih nomornya, namanya sudah nggak aktif. Dan banyak dia cerita Demak, Jepara itu juga banyak ketipu juga dari segi materi. Dan sampai kapan ini harus selesai? Saya lebih sepakat jalur hukum. Mungkin hanya itu Pak Yai Imad, saya bangga dan salut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pertanyaan dari saudara Amir Mukminin ya, dari Kacangan sini saja Pak Yai. Bagaimana kalau penjelasan terkait yang jenengan sampaikan tadi itu kita masukkan ke ranah hukum? Wonten dos pundi? Matur suwun. Pertanyaan yang sama diskusi di Karanganyar ya. Itu ada, apakah dari Muslimat NU yang tanya? Rupanya Muslimat NU lebih greget daripada PCNU-nya itu kalau di Karanganyar. Katanya dilaporkan aja kepada polisi. Kata saya bilang gini, saya ini tugasnya kan masing-masing tuh. Saya bisanya mampunya mengkaji melalui metodologi penelitian dari kitab-kitab nasab dan kitab sejarah. Kalau secara hukum bukan ahlinya. Ada yang nanya apakah sudah masuk ranah hukum ataukah tidak. Ya saya belum ngerti. Yang saya tahu bahwa mereka nasabnya bukan turunan Nabi. Kalau misalnya case per case kayak tadi itu penipuan itu bisa masuk tuh.
Tapi kalau nasab ini bagaimana masuknya dari mana saya belum paham. Dan karena tujuan saya itu dakwah kepada saudara-saudara saya saja. Karena saudara-saudara saya orang-orang NU itulah yang menjadi korban itu. Orang Muhammadiyah mah nggak bakal mau ditipu-tipu begitu. Karena mereka tidak percaya dari dulu pertama mereka datang ke Indonesia, orang Muhammadiyah, orang Irsad itu nggak percaya mereka turunan Nabi. Jadi aman tuh, tentram mereka mah. Nah yang bahaya itu orang NU, saudara-saudara saya. Yang sekarang juga tidak setuju dengan orang-orang NU karena mereka merasa kita sedang membela Nabi, cucu Nabi. Padahal saya sedang kasih tahu, yang itu bukan, yang ini. Nggak mau, itu mah nggak terkenal katanya. Baru sekarang ngakunya. Iya karena cucu Nabi asli di mana-mana nggak ngaku-ngaku. Tuh, kita sering ngucapin nama Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki kan. Tapi silsilahnya itu nggak bakal tahu kita karena mereka tidak pernah majang-majang silsilah. Karena mereka Sayyid asli, keturunan Nabi Muhammad dari Al-Idrisi. Yang orang-orang Indonesia banyak ngaji di Mekah itu, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu bukan Ba'alawi, itu bukan Habib, itu turunan Nabi asli dari Al-Idrisi. Tapi di Indonesia ini fotonya dikasih nama Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bukan, dia bukan Habib, dia Sayyid, dia turunan Nabi asli. Nah, jadi kalau nanti jalur hukum mungkin Gus Amirul Mukminin tugasnya. Apakah sudah masuknya di mana ini? Yang jelas kalau pembelokan makam segala macam itu kalau terbukti itu bisa. Itu sejarah yang sengaja dirubah, sengaja dirubah dari keasliannya, kan itu ada undang-undangnya cagar budaya itu. Dan tidak hanya nisan yang dirubah, nasabnya juga dirubah. Itu bisa ditelusuri siapa ini yang berbuat kan, kapan ini dilakukan, masuknya pasal apa. Ya alhamdulillahnya sekarang PWI, ya kita kalau bawa NU kan janganlah, kita bikin dari banser-banser jadi laskar dulu. Kalau pakai pakaian banser kan kita bawa-bawa lembaga yang mengayomi semua kan. Nah dari laskar PWI Sabilillah yang ada di Jawa Timur itu sudah bergerak ke Sunan Bonang, ke Ampel, dan berbagai macam situs-situs Wali Songo yang ada di Jawa Timur. Dan mereka itu pasukan sudah banyak, sudah 2000-an. Tetapi bukan untuk perang, ya untuk melawan pemalsuan sejarah, untuk melawan pemalsuan nasab-nasab para wali yang dibelokkan, dan untuk melawan pengakuan nasab sebagai dzurriyyat Nabi yang sudah terbukti secara tes DNA dan kajian ilmiah bahwa mereka bukan turunan Nabi. Itu saja yang dicari, pengakuan. Betul, kalian katakan kami bukan turunan Nabi, kami bukan turunan Nabi, mohon maaf gitu. Begitu aja. Kalau sudah begitu ya beres. Nah kalau misalnya sudah nggak ngaku turun Nabi kan nggak bakal lagi orang yang lagi nggak punya duit ngasih duit daripada buat istrinya kasihin sama orang itu yang ngaku turun Nabi. Yang sekarang kan ada, jangankan uang, kadang anaknya dikasihin. Ada lagi yang paling parah keirian, istrinya dicerai kemudian dikasih. Istrinya ada yang dicerai oleh dia, sengaja dicerai untuk dikasihin itu pada orang yang ngaku turunan Nabi. Katanya sedang berbakti kepada dzurriyyat Nabi. Itu bukan dzurriyyat Nabi. Dzurriyyat Nabi itu tidak mungkin mempunyai akhlak secara tabi'i yang seperti itu. Mereka menjaga diri agar jangan terlalu banyak orang mengenali dirinya. Kenapa? Mengenali turunan Nabi itu berkonsekuensi harus menghormati. Dan turunan Nabi itu dia sebisa mungkin yang asli itu tidak dikenali. Agar tidak membebani masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah tahu dia turunan Nabi, maka masyarakat itu lalu menghina, itu konsekuensinya beda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Kalau tahu ini turunan Nabi, kita dengan pengetahuan kita bahwa dia turunan Nabi asli ini kemudian kita mencaci dia, ini ada konsekuensi, maka turunan Wali Songo semuanya menyembunyikan. Agar biasa-biasa saja, namanya manusia hidup bertetangga kadang ada seleknya kan. Kalau dia udah tahu ini turunan Nabi kemudian dia masih mencaci saja, itu ada konsekuensi secara diniyah, ada konsekuensi secara hal lainnya. Makanya kata Mbah Mun, itu turunan Sayyid Ja'far Shadiq yang ada di Kudus, mulai anaknya Sayyid Ja'far Shadiq nggak pakai Sayyid, orang Sayyidan gitu. Kenapa? Agar berasimilasi, berakulturasi dengan masyarakat semuanya.
Nah, makanya sampai sekarang kita tidak ada merasa melihat turunan Sunan Kudus, oh Sayyid turun Nabi, enggak ada, biasa-biasa saja. Karena yang diajarkan memang begitu. Beda dengan orang-orang yang bukan turunan Nabi itu kemudian ngaku-ngaku. Kalau enggak disebut sebagai Habib marah, aneh Habib. Ya kan begitu. Ente enggak ngormatin aneh, enggak dapat syafaat. Lah, itu yang terjadi bedanya akhlak turunan Nabi asli dengan bukan turunan Nabi yang ngaku-ngaku turunan Nabi. Ya, itu. Mungkin ada yang lainnya. Jadi itu tugasnya Gus Amirul Mukminin wa akhwatuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nama saya Habib Masuri Al-Sunggingani, pemain Sunggingan. Satu-satunya sing minal Habib aku tok. Habib asli. Wis dites DNA. Habib asli Jawa. Tapi mbah buyut saya itu ya Ahmad namanya, Muhammad Rejo. Celukane Mat Rejo. Tadi saya mendengar uraian dari Kiai Imaduddin. Panjenenganipun ngendikaken ada orang keturunan, katanya sih keturunan Arab. Namanya Najwa Shihab. Setelah dites DNA yang saya lihat di YouTube itu ternyata lebih dari 80% Arabnya orang neng, malah India sih mungkin. Dan yang saya lihat dia kan bapaknya namanya Profesor Quraish Shihab. Mungkin dia juga dengar-dengar bahwa dia juga dari Yaman. Mungkin juga dia awalnya berpendapat bahwa dia min dzurriyyati Rasul lah. Tapi Quraish Shihab ini tidak mau dipanggil Habib Ragil. Ya pokoknya ketara, anggere pinter tenan iki malah diceluk Habib Ragil. Ora Habiban. Nah saya pengen ya sekali-sekali Pak Quraish Shihab ini ngomong, Pak. Saya ini ya jebule Arabe bersithik. Apa meneh Muhammad. Sekian persen 80% keturunan India. Padahal wong India, Arab mirip. Wong Yahudi kan mirip-mirip. Mirip-mirip. Enggak, saya tidak menganggap meremeh Yahudi. Wong Yahudi Bani Israel itu ya putrane Nabi, keturunan Nabi Ishak. Ya, kita jangan ke sana lah, jangan ke sana. Podo-podo keturunan Ibrahim senajan anak mbok tuwa Siti Sarah ta? Siti Sarah. Nah sing dadi Arab iki jare keturunan Mbok Nom. Siti Hajar. Itu yang menurunkan Ismail, kemudian menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai orang tua yang seperti ini mudah-mudahan cepat selesai Pak Imad itu. Nah itu kesimpulannya tidak mengajak begini, sorry ya, kan memang ada hadis yang katanya sahih, taraktu fikum amrayni, kitab Allah wa itarat itu loh. Ya. Saya menilai itu ya biasa-biasa mawon. Aku kira mati saya kan hampir meninggal Pak, saya sudah 77. Masih lama insyaallah amin. Nah, jadi ya biasa, aku nek mati tolong ya keturunanku kan biasa tuh, anak-anakku jaganen ya biasa-biasa aja. Kan tidak suruh mengkultus kan. Nabi itu sangat anti kultus. Nabi itu malahan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Itu penekanannya di situ. Oleh sebab itu waktu saya mondok itu gini Pak Kiai Imaduddin, guru saya itu paling, kamu sebentar lagi akan kembali ke desa, ke masyarakat. Jangan minta dihormati. Orang yang minta dihormati, yang dihormati. Orang terhormat yaitu orang yang mau menghormati orang lain, siapapun dia. Bahkan orang beda agama harus dihormati. Nabi Muhammad kan nonton. Nah, ini harus ditekankan kepada ini duriah Wali Songo ini harus begitu. Wali Songo itu sangat menghormati orang Jawa. Mulai dakwahe jos sak Indonesia meh di Islam kabeh. Golek Hindu yang desa wis kangelan. Kita menjadi umat Islam terbesar di seluruh dunia. Itu hasil dakwahnya Wali Songo sing neruske Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini kesan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Kiai Habib, ini udah Kiai Habib lagi nih, Kiai Habib Masturi ya. Ini ada tadi lupa juga ini para kesepuhan ini, Haji Sudi Hasan ya. Oh ini kubur, bukan ya? Sangkain ini tulisan yang hadir di sini, bukan ya? Benar itu yang disebutkan oleh Yai Habib Masturi, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara li abiya ala abyada wala li abyada ala ahmara illa bi taqwallah. Tidak ada keunggulan orang Arab terhadap orang Ajam. Tidak ada keunggulan orang Ajam terhadap orang Arab. Tidak ada keunggulan orang bule terhadap orang putih atau orang hitam ya. Tidak ada keunggulan orang hitam terhadap orang bule dan sebagainya. Illa bitaqwallah, kecuali dengan takwanya. Ini ajaran Islam sudah jelas. Ya. Tidak ada ajaran Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang mengajarkan kita untuk menghormati orang berdasar keturunan. Tidak ada. Yang ada itu hadis bahwa kalaulah Fatimah ini mencuri maka aku potong tangannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Dan tidak ada kewajiban seperti yang sekarang mereka katakan bahwa kalau tidak percaya kami sebagai turunan Nabi maka tidak dapat syafaat. Tidak ada itu. Kayak rukun iman aja nasab mereka itu. Rukun iman itu adalah rukun yang tidak perlu kitab sezaman. Percaya kepada Allah. Ini nggak perlu kitab sezaman karena itu konsekuensinya mukmin dan kafir. Yang percaya mukmin, yang tidak percaya kafir. Rukun iman kedua, percaya kepada malaikat. Mana kitab sezamannya yang mengatakan bahwa malaikat itu ada? Tidak ada. Cuma mau percaya silakan, mau tidak pun silakan. Kalau yang percaya namanya mukmin, kalau yang tidak percaya namanya kafir. Percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya, percaya kepada hari akhir, percaya kepada kitab, percaya kepada qada dan qadar. Semuanya tidak perlu bukti sezaman karena itu masalah rukun iman. Yang percaya dia mukmin, yang tidak percaya kafir. Tapi kalau nasab itu perlu bukti sezaman. Mau pergi haji aja kita butuh akta kelahiran. Mana akta kelahirannya? Katanya lahirnya tahun 76. Mana akta kelahirannya? Oh ada bukti sezamannya. Ya baru diterima. Mau pergi haji itu boleh. Karena apa? Ada konsekuensinya orang mengaku umur. Kalau umurnya lebih tua akan didahulukan hajinya. Betul apa tidak? Nah kalau dia ngaku saja saya umur 90 tahun pas dilihat baru umur lahirnya 76. Ini aktenya kamu umur 76, pengakuan kamu dusta karena tidak sesuai dengan bukti sezaman. Itu begitu sederhana sebenarnya. Masalah nasab itu sangat sederhana dan gampang dibuktikan. Maka masalah debat nasab itu bukan masalah debat pinter ngomong. Masalahnya ada buktinya enggak? Anda mau saya punya bukti enggak? Nah yang saya anggap itu rada mengerti tentang bukti-bukti itu Rumel Abbas dulunya. Dia mencari kemana-mana kan, mencari kitab suci ke barat. Pergi ke Irak, pergi ke Yordan, pergi ke Yaman, pergi ke Madinah. Enggak nemu-nemu. Nah ketika enggak nemu sekarang dia mempersoalkan kitab sezaman. Memang tidak ada katanya yang mensyaratkan kitab sezaman. Wah turun derajat. Tadinya jadi ilmiah, sekarang enggak ilmiah lagi karena enggak ketemu. Karena dasarnya mungkin dia ingin membela habis-habisan. Nah kalau sudah begitu berarti sudah tidak ada lagi yang bisa untuk berdebat tentang nasab Ba'alwi ini. Karena debat tentang nasab itu tidak perlu dalil macam-macam, hanya bawa bukti saja. Ini adalah kitabnya yang mengatakan kitab abad ketiga, abad keempat bahwa Ubaid ini anaknya Ahmad. Tidak ada, gak bakal ada. Karena bertentangan dengan kitab-kitab yang banyak yang ada di abad-abad itu. Ini masalahnya sudah dalam tradisi istimbat atau istihad. Ini mungkin istihad yang paling kuat dalilnya. Sementara yang masih mengakui itu hanya bersifat husnuzon aja. Husnudon, mudah-mudahan benar dia itu turunan Nabi. Padahal tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ini demikian. Apa ada lagi? Monggo, sinten malih? Ini. Sebutkan nama dari mana kesane sami mangertosi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada moderator. Mungkin sedikit nanti saya akan bercerita. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Ngatiman alias Iman. Mungkin sebagian teman yang dari Musuh ada yang hadir, Boyolali. Oke. Saya
saat ini tinggal di Musuk, di Dukuh Tempe Rejo, Kecamatan Musuk, Kelurahan Sukorejo ya Mas. Saya asli dari Sendang Rejo. Bapak saya dari Sendang Rejo, ibu saya dari Beji. Leluhur saya ada di makam Cungkup Gunung Kendeng. Mungkin bagi orang-orang yang daerah sini insya Allah mungkin sudah paham. Jadi leluhur saya kalau dari sejarah Keraton Jogja ada makam Panglima atau Punggawane Panglima Diponegoro ada di Cungkup Gunung Kendeng. Itu versi sejarah Keraton Jogja. Kalau Keraton Solo informasinya masih keturunan wali, nama beliau yang Yudo ini. Tapi kalau versinya Keraton Prambanan Mataram kuno, beliau adalah putra Yudo atau Panglima. Nah di bawahnya ada Mbah Mergo, Mbah Gareng, Mbah Demang, Mbah Kerto, Mbah Kertan, itu adalah leluhur saya. Yes, itu sedikit sejarah leluhur saya di sini mungkin sekitar 3 kilo. Nggih, matur nuwun yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati juga Bapak Haji Imaduddin Usman Al-Bandani dari Tangerang, Banten, dan selamat datang juga kepada beliau di Dukuh Boko Sempu, Kecamatan Andong, Boyolali. Mungkin sedikit saya akan bercerita tentang sedikit yang disampaikan Bapak Haji Imaduddin terkait nasab. Banyaknya temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kabid. Mungkin yang sedikit diceritakan beliau, Bapak pengacara, Bapak Amir. Berbicara tentang pidana sebetulnya ada, tapi selama pidana itu tidak dilaporkan, ya mungkin akan, ya begitulah ceritanya ngono. Jadi sedikit Bapak, saya akan ngambil sedikit banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Kabid. Ini contoh nggih Bapak, di Boyolali itu di Tumang ada sejarah makam keramat Rojoniti. Itu jan asli turunane Mataram yang ada di tanah Jawa. Tetapi saat ini makam itu sudah digarong atau dimaling. Saat ini makam itu dibinyayakan. Niku sing teng Boyolali. Lah terus enten meleh Tumenggung Wirya Winata atau Syekh Abdurrahman niku nggih sami dibalwikan. Lah terus enten malih Ki Ageng Karangelo niku nggih dibinyayakan. Lah inilah kejahatan-kejahatan sedikit terkait makam-makam yang sudah dirampok. Niku tujuannya mboten lain seolah-olah Habib, turunan Habib niku wau teng Indonesia pun dangu. Seolah-olah aku ki lho ning kene wis awit zaman mau. Simpele ngoten niku, wau sedikit pun dicuplik beliau Bapak Haji Imaduddin. Kamangka Habib kalih kelompok Wali Songo niku pun sejarahipun pun isik Wali Songo. Kamangka sedikit yang disampaikan beliau tadi, para kelompok-kelompok Kabid yang dari Yaman ini didatangkan di era penjajahan masa Belanda. Berarti kan nembe mawon nggih. Nah, itu sedikit gambaran dari saya, tetapi ada yang perlu saya sampaikan. Sekalipun saya bukan mengurus anggota, saya sebagai warga Nahdien sangat mendukung, berperan kepada kawan-kawan khususnya di grup Musuk juga kadang terjadi pro dan kontra. Nyuwun sewu dipun tanggapaken. Nggih, nanti ada. Sedikit kula kadang nggih sok matur kalih rencang-rencang. Contoh kecil nggih, ada pertanyaan, Pak, lah yo aja kabeh-kabeh iki dipadakne karo Kabib sing elek karo sing apik. Nah, ini pertanyaan Bapak. Iki Kabib kan yo ora jahat kabeh, yo ana sing apik. Lah, ini nanti akan saya pertanyakan ke beliau langsung Bapak. Karena ini sangat penting. Perlu kita memberikan gambaran kepada teman-teman kita yang masih muntuk-muntuk nyembah kalian para Kabib. Lah, ini monggo nanti biar dijawab oleh beliau langsung terkait iki Habib elek, iki Habib apik, aja mbok gebyah uyah Pak Iman. Lah, mungkin itu Pak Bapak Haji Imaduddin. Jadi pertanyaan saya satu, ojo digebyah uyah itu nek cara Jawa ini apa Pak?
Jangan dipukul rata. Nah, jangan dipukul rata. Ada Habib yang jahat, yang sering menghina, ibaratnya tadi sing Habib kelakuannya maksiat, judi dan yang lain-lain, sama 70 kiai lebih mulia Habib. Lah, ora kabeh Habib jahat, ono sing apik. Mohon diberikan jawaban yang real dan detail. Begitu Bapak Haji Madudin, matur nuwun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Habib yang baik, ada Habib yang gak baik kayak gitu. Ya kalau manusia tentu semuanya tidak akan sama. Saudara dengan saudara juga kadang berbeda. Tapi nasab mereka sama putusnya. Akhlaknya berbeda tapi nasabnya sama putusnya. Nah kalau masalah nasab ini yang dulu kelihatan baik pun sekarang jadi begitu. Yang dulu kelihatannya baik diem aja kan masalah nasab, tapi ketika saya bilang nasabnya putus semuanya marah. Berarti penting juga tuh bagi orang-orang yang kelihatan baik masalah nasab mereka itu. Nah, oleh karena itu memang kita tidak bicara tentang akhlak ya. Kalau saya pribadi bicaranya nasab. Kalau akhlak masyarakat itu menilainya mengaitkan kajian saya ini dengan akhlak-akhlak mereka yang dirasakan oleh masyarakat itu. Cocok ini kajian karena saya pernah diperas. Cocok ini saya kajian karena saya pernah didawir. Cocok ini kajian, mobil saya pernah dibawa. Cocok ini kajian karena istri saya pernah digoda dan lagi sebagainya. Itu banyak yang bilang begitu. Ya, silakan Anda dengan pengalamannya, tapi saya hanya mengatakan nasabnya putus, mereka bukan cucu Nabi. Enggak. Nyun sewu, mengwedale nggih sampun rati sonten. Mungkin nyun sewu saya mewakili mungkin jadi pertanyaan yang muncul dari kalangan masyarakat bawah. Nyun sewu nggih, wedale nggih sampun mepet. Kadang niku kenapa kok baru sekarang Kiai Imad mempermasalahkan perkara nasab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ketika ada pembedahan tesis yang Kiai Imad sampaikan itu nyun sewu, Kiai Imad tidak hadir pada pembedahan nasab, tesis dari Kiai Imad itu. Itu yang banyak perdebatan di kontroversi di kalangan bawah Jamiah Nahdlin itu seperti itu ya Imad. Yang pertama kenapa baru sekarang? Karena tahunya baru sekarang. Dulunya mantan muhibin juga. Kiai Riyad mantan muhibin itu. Karena ajaran kita di Nahdlatul Ulama mencintai ahli bait. Sementara ada sebagian tafsir ahli bait itu terutama madzhab Syafi'i tentang bab zakat bahwa ahli bait itu termasuk keturunan Nabi. Padahal itu sebenarnya kalau kita teliti hanya masalah zakat saja. Masalah ahli bait fadilah yang ada dalam hadis itu keturunan Nabi sekarang. Tapi hanya dalam masalah bab zakat. Tetapi itu kan tafsir-tafsir ya. Yang jelas kebanyakan orang NU itu muhibbin. Muhibbinnya bukan muhibbin kepada Habib itu bukan, kepada pengakuannya bahwa di mereka dzurriyyat Nabi. Mudah-mudahan aja ada syafaatnya. Kebetulan ada orang yang lagi mau usaha ketemu sama kiai minta doa, ketemu lagi sama Habib minta doa, akhirnya usahanya lancar, disangkain karena barokahnya Habib itu. Padahal bisa jadi karena doanya kiai itu. Ya enggak? Nah itu jadi karena memang ini sangat baru sekali 2022 bulan Oktober saya baru kaji itu. Dan kemudian saya taruh di link RMI dan Nahdlatul Ulum. Di Nahdlatul Ulum dulu itu pertama. Kemudian saya ada undangan di Bali, acara PBNU, acara G20. R20, Religion 20, saya diundang. Itu ada acara 20 negara dengan 20 ulama dari berbagai macam negara yang 20 itu hadir. Saya diundang, ketemu Dr. Syafiq Hasim. Kita adakan diskusi, kemudian Dr. Syafiq mau ngangkat di Cokro TV. Diangkatlah itu tulisan saya di Cokro TV bahwa genealogi Habib ini menurut Kiai Haji Madudin Usman terputus sebagai keturunan Nabi. Itu belum ada respon banyak juga. Hanya ditonton oleh 150.000 orang dan belum ada respon-respon dari masyarakat, dari Kiai belum. Mencuatnya itu ketika Gus Fuad Pleret dipersekusi. Ketika Gus Fuad Pleret dipersekusi, Gus Fuad kan Presiden Muhibbin Indonesia dia. Presiden, nah kata Gus Fuad ini kayaknya benar tesisnya Kiai Imad itu. Yang mengaku Muhibbin, yang mengaku turunan Nabi kok begini akhlaknya. Akhirnya dia percaya kepada tesis saya. Sebelumnya belum dia. Dia sudah lama itu tahu tapi dia nggak percaya juga. Karena dia Presiden Muhibbin Indonesia.
Nah akhirnya berkembang, banyak yang respon, yang paling hebat responnya adalah Solo Raya. Walaupun bukan yang pertama itu PCNU Garut. Dia ngundang saya, setelah itu bikin pernyataan bahwa tidak akan ngundang Khabib di acara NU Kabupaten Garut. Kemudian Majalengka tapi tidak berani bikin pernyataan. Tapi yang paling hebat itu langsung se-Solo Raya sekian banyak PCNU. Dan sampai saat ini karena memang saya mikir juga. Karena memang dulu raja-raja besar Jawa itu memang adanya di Solo Raya. Bahkan Presiden Indonesia banyaknya di Solo Raya. Jadi tidak heran kalau peradaban ini hari ini berawal dan nanti akan diselesaikan di Solo Raya. Insya Allah se-Indonesia. Yang kedua tadi tentang apa tuh? Ya, kenapa saya tidak ada debat? Kalau alasan normatif sudah sering di YouTube. Alasan yang paling utama karena nggak bakal bisa dijawab. Nggak bakal ada yang bisa menjawab tesis saya tentang putusnya nasab Habib dari Rasulullah. Nggak bakal bisa. Kenapa nggak bakal bisa? Karena saya sudah tahu tidak ada. Tidak ada dalilnya. Ya gimana nasab nanti debatnya apa? Orang nggak ada. Jadi kalau misalnya saudara-saudara saya yang ada di depan, ya dia kalah nanti saya memalukan saudara sendiri. Makanya saya bilang harus ada Rabi Talawiyah. Karena kalau ada Rabi Talawiyah, kalau kalah nanti dilihat banyak orang. Dan itu bukan saudara saya. Karena mereka bilang kita bukan saudara. Buktinya mau ngawinin anaknya nggak boleh tuh kiai-kiai. Katanya kiai tai. Betul apa tidak? Iya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan hari ini membangkitkan kesadaran kita semua. Juga terutama saudara-saudara kita kaum kabaib ini. Agar mereka sadar, oh iya mungkin kita ada yang salah selama ini. Kita terlalu mengagungkan nasab yang ternyata nasab kita palsu. Kita tidak ingin lagi menyakiti orang-orang Jawa yang luar biasa. Ternyata nasabnya lebih sohe daripada kita. Begitu aja beres itu. Gimana? Begitu. Mungkin wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada kesempatan satu lagi. Ngapunten, wektale sampun jam gangsal. Nggih sak wanci-wanci lek kirang jelas ngundang piyambak. Tapi lek ngundang ampun Mbah Yai tok nggih kalih kula sekalian. Ngoten nggih. Ya, jadi silahkan diagendakan kalau ada yang belum jelas tentang penjelasan Yai Imad nanti diagendakan waktunya semonggo. Yang jelas karena ini sudah mepet hampir jam 5. Jadi di sini saya sebagai pemandu halakoh pada siang sore hari ini. Apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pengacara yang lapor. Mekaten lan semanten menggah inti wontenipun halakoh wonten ing sonten punika dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Imaduddin Al-Bantani kawula aturaken matur suwun ingkang tanpa upami. Hadirin hadirat rahimakumullah ingkang kawula mulyakaken. Saking kawula selaku pembawa acara mbok pilih wonten klenta-klentunipun atur tumpang suhipun basa kawula mawantu-wantu nyuwun gunging samudra panyaksami. Akhiripun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi seperti itu ya, sangat luar biasa sekali dari apa yang telah beliau sampaikan di dalam video barusan, dan tentu juga narasi tersebut merupakan sebuah narasi yang saya kira juga penting ya untuk diketahui, baik untuk kalian yang ingin mengetahui atau untuk kalian yang ingin mengcounter atau mengkritiki. Dan untuk teman-teman sekalian yang menyimak video ini atau ceramah Kiai Imad atau narasi Kiai Imad, silakan di-share, silakan disebarluaskan. Karena saya temukan video ini baru tertonton 302 orang ya. 302. Dan saya kira ini sangat menyayangkan sekali ya apabila ini tidak tersebarluaskan, dan menurut saya ya alangkah baiknya ya biar teman-teman kita tahu ceramah terbaru beliau Kiai Imad ini disebarluaskan. Dan saya juga baru menemukan alhamdulillah video ini tampil di beranda ya, karena memang saya sering nyari video terbaru Kiai Imad seperti itu. Ternyata alhamdulillah ya langsung tampil di beranda, saya klik ternyata video beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya temukan ini dengan sebuah judul yang tidak menaruh nama Kiai Imad ya. Jadi sulitlah untuk ditemukan kalau gini ya. Jadi judulnya itu siaran langsung PPHM Media ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di hashtagnya pun ya tidak ada nama Kiai Imad, hanya di thumbnailnya ya. Jadi ya sulit lah ditemukan. Dan mungkin itu saja, semoga teman-teman dapat memahami dari apa yang telah beliau ungkapkan, apa yang telah beliau sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, berkira taufisul, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.